Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai antariksa 1 yang di dalamnya mencakup siklus air dan sistem tata surya. Adapun anggota kelompoknya yaitu Fia Khairunisa, Nisa Apriliani, Anissa Indah, Cita Azmi, Siva Fadilah, dan Gina Anggraini. Selamat menyaksikan. Pengertian siklus air. Air secara alami mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Air mengalir di atas permukaan tanah, namun air juga mengalir di dalam tanah. Air juga dapat berubah wujud, dapat berubah zat cair yang disebut air, dapat berubah benda padat yang disebut es, dan dapat pula berupa gas yang dikenal dengan nama uap air. Perubahan fisik bentuk air ini tergantung dari lokasi dan kondisi alam. Ketika dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, maka air berubah menjadi uap dan pada suhu tertentu, uap air berubah kembali menjadi air. Sedangkan pada suhu yang dingin di bawah 0 derajat Celcius, air berubah menjadi benda padat yang disebut es atau salju. Air dapat juga berupa air tawar dan dapat pula berupa air asin yaitu air laut yang merupakan bagian terbesar di bumi ini. Di dalam lingkungan alam, proses perubahan wujud, gerakan aliran air di permukaan tanah, di dalam tanah dan di udara, dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan dan dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus di mana air yang berada di bumi bergerak ke atmosfer dan akan kembali ke bumi lagi. Menurut Rakerian tahun 2015, dasar konsep dari hidrologi adalah siklus hidrologi yang digambarkan dalam skala ruang dan waktu yang berbeda. Secara global, siklus hidrologi merupakan proses terus-menerus yang menghubungkan air di atmosfer dengan air di darat maupun di laut. Pergerakan air dari ruang satu ke yang lain terjadi melalui 3 fase. Misalnya, pergerakan air dari permukaan tanah ke atmosfer terjadi dalam fase uap atau penguapan dan kondensasi, fase cair yaitu hujan, dan fase padat yaitu salju. Selanjutnya, macam-macam siklus air. Yang pertama, siklus air pendek. Siklus air pendek merupakan air laut yang menguap, lalu mengalami kondensasi, kemudian mengalami hujan di atas laut, sehingga tidak adanya tahapan pengaliran menuju permukaan laut lagi. Tahapan siklus air pendek bermula ketika matahari menyinari sumber air seperti sungai, laut, dan danau. Sumber air tersebut kemudian mengalami penguapan. Penguapan merupakan bentuk uap air dari cair ke gas karena adanya panas sinar matahari. Saat berada di atas langit yang tinggi, uap air tersebut akan mengalami proses pemadatan atau yang disebut dengan kondensasi. Setelah gumpalan awan sudah cukup banyak menampung air, air akan diturunkan dengan bantuan angin yang disebut dengan presipitasi. Kemudian, air turun dalam bentuk hujan dan turun di atas permukaan air laut, sehingga tidak adanya tahapan pengaliran menuju permukaan air laut lagi. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang merupakan uap air yang mengalami penguapan menjadi awan ataupun kondensasi, kemudian tertiup angin ke daratan hingga masuk ke tanah. Selanjutnya, air di permukaan daratan akan mengalir ke sumber air atau meresap ke dalam tanah dan berkumpul bersama air tanah lainnya. Selanjutnya, air akan mengalir ke laut. Tahapan siklus air sedang bermula ketika matahari menyinari sumber air seperti laut, sungai, dan danau. Sumber-sumber air tersebut akan mengalami penguapan. Setelah mengalami penguapan, uap air di permukaan akan bergerak karena tertiup oleh angin ke daratan, sehingga terbentuknya awan di atas permukaan daratan. Selanjutnya, hujan turun di atas permukaan daratan. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai atau meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi.
Kemudian, air akan mengalir menuju laut untuk kembali mengalami siklus air berikutnya. Yang ketiga, siklus air panjang. Siklus air panjang terjadi saat awan mengandung uap air yang akan membentuk kristal es lalu terbawa ke pegunungan. Selanjutnya, awan yang mengandung kristal es akan turun dalam bentuk salju dan membentuk gletser. Gletser merupakan sebuah sungai es yang terbentuk di limbah pegunungan dan mengalir menuruni lembah pegunungan secara perlahan-lahan yang diakibatkan dari akumulasi es, salju, dan juga bebatuan karena adanya perubahan temperatur. Nah, kemudian gletser ini akan menjadi air dan masuk ke sungai lalu mengalir kembali ke laut. Tahapan siklus air panjang bermula ketika matahari menyinari sumber-sumber air seperti laut, sungai, dan danau. Sumber air tersebut mengalami penguapan. Nah, selain sumber air yang mengalami penguapan, tanaman-tanaman juga mengalami penguapan loh, atau yang disebut evaporasi. Setelah uap air mengalami sublimasi di atmosfer, lalu terbentuk awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk akan bergerak ke pegunungan karena adanya tiupan angin. Kemudian terjadilah hujan dalam bentuk kristal es di pegunungan. Lalu gletser selanjutnya akan mengalir ke sungai, kemudian kembali lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus air berikutnya. Selanjutnya, dampak siklus air terhadap peristiwa di bumi. Nah, kalian pasti sudah tahu nih, apa saja yang termasuk ke dalam dampak siklus air. Yuk, kita simak bersama-sama. Yang pertama, dampak primer atau kerusakan secara fisik yang mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Yang kedua, sekunder. Contohnya seperti persediaan air, penyakit, pertanian dan persediaan makanan, pepohonan, transportasi. Yang ketiga, dampak tersier atau jangka panjang. Yang termasuk ke dalam dampak tersier atau jangka panjang yaitu ekonomi. Dampak yang keempat yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena alami dari atmosfer bumi yang memerangkap sejumlah gas yang pada gilirannya menangkap radiasi inframerah untuk menjaga bumi kita pada kisaran suhu sedang dibandingkan dengan planet yang lain. Dampak yang kelima yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan berdampak besar pada siklus air. Yang keenam yaitu irigasi. Karena populasi manusia telah meningkat, permintaan tanah juga meningkat. Dan manusia membutuhkan lebih banyak makanan. Dan untuk membuat makanan, manusia membutuhkan air. Irigasi ini merupakan penyiraman buatan tanah yang tidak mendapatkan cukup air melalui curah hujan. Dampak yang ketujuh yaitu pencemaran. Pencemaran ini yaitu polutan, pestisida pertanian, herbisida dan pupuk, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, dan membuang sampah sembarangan. Pencemaran ini sangat berpengaruh kepada siklus air. Dampak yang kedelapan yaitu urbanisasi. Urbanisasi ini terjadi ketika siklus air alami tidak dapat berfungsi dengan baik di daerah perkotaan karena bangunan, beton, dan permukaan lainnya yang mencegah air mencapai tanah sehingga dapat meresap ke dalam tanah. Dampak yang kesembilan yaitu perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan adalah perubahan yang secara langsung dipengaruhi oleh proses iklim lokal, regional, atau global. Sedangkan perubahan penggunaan lahan adalah perubahan yang dipengaruhi oleh manusia. Dampak yang ke-10 yaitu reservoir buatan.
Reservoir buatan adalah sumber yang bagus untuk konservasi air yang memiliki efek negatif pada siklus air. Sumber air buatan ini sering disebut sebagai reservoir buatan. Dapat dibentuk dengan membangun bendungan melintasi lembah, mengalihkan aliran sungai ke reservoir. Dampak yang ke-11 yaitu perubahan iklim. Kita sudah tahu bahwa siklus didorong oleh radiasi sinar matahari dan distribusi suhu global yang pada gilirannya mempengaruhi distribusi curah hujan. Semakin banyak manusia mempengaruhi kualitas air yang tersedia, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pola aliran global, yang berarti bahwa perubahan permukaan laut, salinitas laut, dan sifat biofisik akan menghasilkan perubahan iklim yang sangat cepat. Dampak yang ke-12 yaitu cuaca yang tidak stabil. Penyemaian awan adalah modifikasi cuaca, di mana ia mengubah jumlah atau jenis presipitasi yang jatuh dari awan melalui penggunaan zat berbahaya. Selama proses ini, zat yang jatuh dari awan tersebar ke udara, menyebabkan kondensasi awan yang selanjutnya mempengaruhi kondisi iklim. Selanjutnya, terdapat bencana siklus air. Yang pertama, badai. Terdapat 3 hal yang paling berbahaya dari badai adalah sambaran petir, banjir bandang, dan angin kencang. Penyebab dari badai adalah tingginya suhu permukaan laut. Kemudian, bencana yang kedua yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kemudian, yang ketiga yaitu kekeringan. Kekeringan bukanlah fenomena baru. Ini menandai semua sejarah manusia, seringkali sebagai periode yang menandakan akhir dari peradaban. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia yang hidup di bumi harus senantiasa menjaga lingkungan kita supaya tetap asri, sehat, indah, dan jauh dari bencana alam. Baik, saya Cita akan melanjutkan materi mengenai dampak siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu, baik manusia, tumbuhan, ataupun hewan, pasti membutuhkan air. Nah, kegunaan air dalam kehidupan manusia diantaranya, yang pertama, air berguna untuk memperlancar sistem pencernaan. Mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup setiap hari akan memperlancar sistem pencernaan. Yang kedua, air berguna untuk menyehatkan jantung. Air diyakini dapat menyembuhkan penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit, penyakit kewanitaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, air berguna untuk membuat tubuh lebih bugar. Mengapa demikian? Karena air merupakan bagian terbesar dalam komposisi tubuh manusia. Yang keempat, air berguna untuk perawatan kecantikan. Nah, bila kurang minum air putih, tubuh kita akan menyerap kandungan air dalam kulit sehingga kulit menjadi kering dan berkerut. Maka dari itu, untuk menjaga kecantikan, kebersihan tubuh harus benar-benar diperhatikan. Ditambah lagi minum air putih 8-10 gelas sehari. Yang kelima, air membuat tubuh kita bebas bergerak. Karena sendi tulang bahkan otot tidak akan berfungsi dengan baik jika kita tidak mempunyai pelumas yang dihasilkan dari air. Yang keenam, membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Yang ketujuh, air berguna sebagai mediator pembuang racun dalam tubuh. Dan yang terakhir, air berguna untuk membantu sirkulasi oksigen ke seluruh sel tubuh. Untuk yang selanjutnya yaitu kegunaan air dalam kehidupan tumbuhan. Tumbuhan pasti membutuhkan air untuk tumbuh dan sebagai suplemen tumbuhan tersebut. Nah, bisa dibayangkan jika tumbuhan kekurangan air, mungkin manusia juga akan kekurangan oksigen.
di tubuhnya, karena tumbuhan merupakan penghasil terbesar oksigen untuk manusia. Dan yang terakhir yaitu kegunaan air dalam kehidupan hewan, diantaranya hewan sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Karena jika hewan kekurangan air, mungkin siklus rantai makanan di bumi tidak akan berjalan dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat siklus air ataupun kegunaan siklus hidrologi dalam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Yang pertama, WOSH Biosphere. Biosfer adalah tempat makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Biosfer sendiri terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Siklus air pertama kali dimulai dari penguapan sumber air, seperti sungai, laut, danau, dan sebagainya. Nah, penguapan tersebut akan mengalami tahapan tertentu, sehingga menghasilkan air bersih berupa hujan. Air hujan tersebut menjadi bahan dasar untuk mencuci biosfer. Salah satu tahap siklus hidrologi tersebut adalah turunnya hujan. Nah, sebelum mencapai ke bumi, air hujan akan mengenai dedaunan yang tertutup partikel debu dalam berbagai kondisi lingkungan. Secara alami, daun-daun tersebut akan tercuci dan terbilah sehingga dapat melakukan fungsi fotosintesis dengan sempurna. Stomata terbuka, serta penguapan tidak terganggu. Air hujan dapat bermanfaat pula untuk membersihkan atap rumah dan lingkungan pada umumnya. Untuk yang kedua yaitu water move position. Air di bumi selalu stabil jumlahnya dan tidak mengalami pengurangan maupun penambahan, karena ketersediaan air hanya ditentukan oleh posisi dan kualitasnya yang berubah. Menurut teori, seluruh air di bumi kondisinya itu statis, namun karena faktor panas matahari, panas bumi, perbedaan ketinggian, maka menyebabkan air bergerak dan membentuk siklus hidrologi. Adanya daur air secara langsung memutar dan memindahkan air dari berbagai tempat. Yang ketiga yaitu water supply. Dalam siklus ini, air akan melalui berbagai tempat, seperti daratan meliputi permukaan atau di bawah permukaan tanah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah air sangat mencukupi untuk keperluan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Akan tetapi, kualitas air antar daerah itu akan berbeda, berikut pula dengan kuantitasnya. Yang keempat yaitu resource life. Air merupakan kebutuhan mutlak seluruh makhluk hidup. Tanpa air mustahil ada kehidupan di bumi. Suatu mikroorganisme tidak akan berkembang dalam kondisi kering tanpa air. Bahkan pada litosfer yang kondisinya kering, dipastikan harus adanya kehidupan yang berjalan lambat, kurang aktivitas, dan lambat berkembang. Sehingga dapat disimpulkan jika kehidupan akan terbentuk jika terdapat unsur air. Untuk yang kelima yaitu sumber energi. Air merupakan sumber energi secara berkelanjutan. Misalnya, air bisa digunakan untuk memutar kincir sehingga dapat memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir yaitu wisata. Keberadaan air memberikan dampak terhadap bentangan alam, contohnya kabut di pegunungan, air terjun, awan tebal, gerimis, danau, aliran sungai, sungai di bawah tanah, stalaktit dan stalagmit, mata air, sumur artesis, dan gelombang laut. Kondisi tersebut terbentuk oleh siklus hidrologi yang telah berjalan ribuan tahun dan bisa dijadikan objek wisata yang menarik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit lainnya yang beredar mengelilingi matahari. Tata surya yang kita tempati bernama tata surya Bima Sakti. Benda langit bergerak dengan dua cara, yaitu berputar pada porosnya dan beredar mengelilingi matahari melalui garis edarnya. Garis edar benda langit berbentuk elips dan lazim disebut orbit.
Selanjutnya yaitu anggota tata surya. Tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda-benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Nah, anggota tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat ke bumi. Jarak rata-rata bumi ke matahari yaitu 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 6000 Kelvin. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Matahari merupakan sumber energi utama bagi planet bumi yang menyebabkan berbagai proses fisik dan biologi dapat berlangsung. Energi yang dipancarkan oleh matahari dibentuk di bagian dalam matahari melalui reaksi inti. Energi yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Anggota tata surya yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Planet yang pertama yaitu ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak Merkurius antara matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit dengan suhu permukaan pada siang hari 450 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai minus 180 derajat Celcius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dengan diameter 4.878 km. Periode revolusi Merkurius yaitu 88 hari dan periode rotasinya 59 hari. Planet yang kedua ada Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri awan tebal karbon dioksida, sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Periode revolusinya 225 hari dan periode rotasinya 241 hari. Diameter planet Venus yaitu 12.104 km dan jarak antara Venus ke matahari yaitu 108 juta kilometer. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Jarak Bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusinya 3.653 hari dan periode rotasinya 23 jam 56 menit. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Diameter bumi sebesar 12.760 km. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen dan oksigen, sehingga tepat untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi matahari. Hal ini menjadikan planet bumi merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. 2/3 planet bumi mencakup lautan. Planet yang keempat yaitu ada Mars. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari yaitu 228 juta kilometer. Periode revolusi Mars 687 hari dan periode rotasi 24 jam 37 menit. Diameter planet Mars yaitu 6.787 km dengan dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Mars memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Oleh karena itu, suhu di Mars berkisar dari sekitar minus 87 derajat Celcius di musim dingin sampai maksimal minus 5 derajat Celcius di musim panas. Planet yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusinya 1186 tahun dan periode rotasinya 9 jam.
Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Planet yang keenam yaitu Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah 1425 juta kilometer dengan periode rotasinya 10 jam 2 menit dan periode revolusinya 29,5 tahun. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang sangat besar. Planet Saturnus berisi banyak gas, helium, dan hidrogen, sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga planet ini bisa mengapung di atas air. Planet ketujuh yaitu Uranus. Uranus berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasinya 10 jam 8 menit dan periode revolusinya 84 tahun. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Uranus merupakan planet terdingin di sistem tata surya dengan suhu atmosfernya minus 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Planet terakhir yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus kepada matahari adalah 4.510 juta kilometer dengan periode revolusinya 1.648 tahun dan periode rotasinya 19 jam. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen, serta memiliki gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Yang ketiga yaitu benda-benda langit. Benda-benda langit yang pertama yaitu ada planet kerdil. Pada sistem tata surya memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet lainnya karena orbitnya tidak jelas. Planet-planet kecil yang dimiliki tata surya yaitu Pluto, Ceres, dan Eris. Benda-benda langit yang kedua yaitu asteroid. Asteroid ada pada antara planet dalam dan planet luar dan berbentuk sabuk yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Asteroid juga disebut planetoid. Orbitalnya yang tidak jelas sering membuat asteroid jatuh ke bumi atau ke planet lainnya. Benda langit yang lainnya yaitu komet. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat dan hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet biasa juga disebut bintang berekor. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Ekor komet sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Benda langit yang keempat yaitu ada bulan dan satelit. Satelit adalah satuan benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang berukurannya lebih besar. Sedangkan bulan merupakan satelit alami bumi yang banyak mempengaruhi gejala alam di bumi, misalnya pasang surut air laut. Benda langit yang terakhir yaitu meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi.
Halo, nama saya Via Hoyrunisa dengan NIM 190172 akan memaparkan materi mengenai susunan anggota tata surya beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1.400.000 km dan massa sekitar 300.000 kali lebih besar daripada massa bumi. Suhu di matahari juga sangat panas. Bahkan pada bagian intinya diperkirakan sekitar 15 juta Kelvin. Nah, matahari juga mempunyai unsur-unsur kimia pembentuk matahari. Adapun unsur pembentuk matahari yang terbanyak adalah hidrogen dan helium, di mana hidrogen sebanyak 75% dan helium sebanyak 20%. Unsur-unsur yang lebih berat hanya kira-kira sekitar 2% yang terdiri dari unsur-unsur oksigen, karbon, dan neon. Kemudian, struktur matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu bagian inti matahari, lapisan fotosfer, lapisan kromosfer, serta lapisan korona. Anggota tata surya yang kedua adalah planet-planet. Adapun planet yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki diameter sekitar 4.862.000 km dengan massa sekitar 0,055 kali massa bumi. Planet Merkurius ini berevolusi selama 88 hari dan berotasi selama 59 hari. Planet Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Pada bagian intinya banyak mengandung logam paduan besi dan lapisan tipis selubung dari bahan silikat. Planet yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus diperkirakan memiliki ukuran diameter sekitar 12.190.000 km dengan massa sekitar 0,82 kali massa bumi. Planet Venus ini berevolusi selama 225 hari dan berotasi selama 243 hari. Berdasarkan hasil penelitian, planet Venus ini tidak memiliki medan magnet. Diperkirakan juga bagian dalam planet Venus mengandung lapisan batuan besar dan inti logam. Planet Venus juga memiliki atmosfer, di mana atmosfer Venus mengandung kira-kira 96% karbon dioksida, 3% nitrogen, sejumlah argon, sedikit uap air, oksigen, hidrogen klorida, hidrogen fluorida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, helium, serta karbon monoksida. Planet yang ketiga adalah planet Bumi. Planet Bumi diperkirakan memiliki ukuran diameter sekitar 12.725.000 km dengan massa sekitar 6 kali 10 pangkat 24 kg atau dengan massa jenis sekitar 5.500 kg per meter kubik. Planet Bumi berevolusi selama 365,25 hari atau dibulatkan menjadi 1 tahun dan berotasi selama 23,9 jam atau dibulatkan juga menjadi 24 jam atau 1 hari. Pada bagian inti planet Bumi ini terdiri atas campuran batuan dan bahan paduan logam. Nah, Bumi ini memiliki atmosfer sehingga kondusif untuk menjamin adanya kehidupan. Atmosfer pada planet Bumi ini memiliki komposisi unsur penyusun, di mana komposisi tersebut terdiri dari nitrogen, oksigen, gas argon, serta karbon dioksida. Oh iya, planet Bumi juga memiliki medan magnet yang cukup lemah. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars diperkirakan memiliki ukuran diameter sekitar 6.780.000 km dengan massa sekitar 0,11 kali massa bumi. Planet Mars berevolusi selama 1,9 tahun dan berotasi selama 24,6 jam. Planet Mars ini memiliki medan magnet yang lemah. Pada bagian intinya mengandung campuran besi dan besi sulfida, serta lapisannya terbuat dari olivin, besi oksida, dan sejumlah air. Atmosfer yang dimiliki oleh planet Mars juga sangat tipis, sehingga tekanan pada permukaan sangat rendah.
Atmosfer Mars ini mengandung 95% karbon dioksida, 0,1 sampai 0,4% molekul oksigen, 2 sampai 3% molekul nitrogen, dan kira-kira 1 sampai 2% argon. Planet Mars ini sering dikenal sebagai planet merah. Planet yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter memiliki ukuran diameter sekitar 142.860.000 km dengan massa sekitar 318 kali massa bumi. Planet Jupiter ini berevolusi selama 11,9 tahun dan berotasi selama 9,8 jam. Planet Jupiter ini merupakan planet terbesar di antara planet-planet yang lainnya. Planet Jupiter ini disusun oleh unsur-unsur batuan dan logam-logam yang mengandung unsur besi, aluminium, oksigen, dan silikon. Planet Jupiter juga disusun terutama oleh unsur hidrogen dan helium dalam fase cair atau gas. Zat-zat dalam atmosfer Jupiter ini bersifat racun yang dapat memati lemaskan makhluk hidup yang berasal dari bumi. Zat-zat berbahaya tersebut antara lain hidrogen, helium, dan senyawa metana penghasil hidrogen, amoniak, dan juga hidrogen sulfida. Planet yang keenam adalah planet Saturnus. Planet Saturnus memiliki ukuran diameter sekitar 120 juta kilometer dengan massa sekitar 94,3 kali massa bumi. Planet Saturnus berevolusi selama 29,5 tahun dan berotasi selama 10,7 jam. Bagian dalam planet Saturnus ini diduga menyerupai bagian dalam matahari. Saturnus memiliki inti berupa batuan kecil. Kebanyakan unsur penyusun bagian dalam dari planet Saturnus ini berada dalam fase cair. Hasil analisis spektroskopi menunjukkan bahwa atmosfer Saturnus cukup tebal. Unsur penyusun atmosfer dari planet Saturnus ini berupa amoniak dan gas metana. Namun, gas metana lebih banyak dari amoniak. Planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus memiliki ukuran diameter sekitar 50.100.000 km dengan massa sekitar 14,54 kali massa bumi. Planet Uranus berevolusi selama 84 tahun dan berotasi selama 17,24 jam. Planet Uranus ini terbentuk dari unsur-unsur ringan. Diperkirakan juga unsur dari pembentuk planet Uranus adalah 15% hidrogen dan helium, 60% bahan es, dan 25% bahan-bahan yang terdapat di bumi seperti silikat dan besi. Atmosfer pada planet Uranus ini mengandung gas metana juga. Suhu atmosfer pada planet Uranus sangat dingin, terutama pada bagian atas, yaitu sekitar 58 Kelvin. Planet yang kedelapan adalah planet Neptunus. Planet Neptunus memiliki ukuran diameter sekitar 48.600.000 km dengan massa sekitar 17,2 kali massa bumi. Planet Neptunus berevolusi selama 164,8 tahun dan berotasi selama 15,8 jam. Unsur utama penyusun planet Neptunus ini berupa molekul hidrogen dan helium serta sejumlah kecil metana. Berdasarkan hasil analisis foto inframerah diperkirakan juga bahwa suhu dari planet Neptunus sekitar 60 Kelvin. Planet Neptunus merupakan planet dengan pemantul cahaya matahari terbesar dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Anggota tata surya yang ketiga adalah asteroid. Asteroid merupakan kumpulan dari ribuan planet kecil dan pecahan benda angkasa yang membentuk sebuah sabuk yang terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter. Asteroid juga dijadikan sebagai batas antara planet dalam dan planet luar. Kadang-kadang juga asteroid ini dikenal dengan nama planetoid atau planet kecil. Pertama kali asteroid ditemukan dikenal dengan nama Ceres yang memiliki ukuran diameter sekitar 750 km. Kemudian, beberapa tahun selanjutnya ditemukan 3 buah benda serupa yang diberi nama Vesta, Juno, dan Pallas, di mana asteroid Ceres merupakan asteroid terbesar di antaranya yang telah ditemukan.
Anggota tata surya yang keempat adalah satelit. Satelit merupakan benda-benda yang bergerak mengitari planet-planet. Satelit juga berarti suatu benda kecil yang bergerak mengitari suatu planet sebagai pengiring. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alamiah dan satelit buatan. Satelit alamiah yang dimiliki oleh setiap planet jumlahnya berbeda-beda. Bahkan ada pula planet yang tidak memiliki satelit seperti planet Merkurius dan planet Venus. Planet Bumi yang memiliki satu satelit yaitu bulan, kemudian planet Mars yang memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos, planet Jupiter yang memiliki 67 satelit di mana ada 4 satelit yang terkenal yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian planet Saturnus yang memiliki 62 satelit yaitu Titan, Hyperion, Phoebe, serta planet Uranus yang memiliki 27 satelit yang dinamakan satelitnya Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, dan yang lainnya belum diberi nama, serta planet Neptunus yang memiliki 14 satelit, diantaranya ada Triton, Nereid, Thalassa, Despina, Galatea, Proteus, dan Larissa. Anggota tata surya yang kelima adalah komet. Komet berbentuk pijaran cahaya yang mirip dengan rambut panjang seorang wanita. Komet dinamakan juga sebagai bintang berekor. Komet adalah benda antar planet yang terbentuk dari es yang sangat padat dan ketika mendekati matahari akan mengeluarkan gas berbentuk kepala yang berpijar dengan semburan yang terlihat seperti ekor. Komet ini beredar mengitari matahari dengan lintasan orbit yang berbeda dengan lintasan orbit planet. Karena lintasan orbit komet ini bentuknya lebih lonjong. Adapun bagian-bagian dari sebuah komet adalah bagian inti, awan hidrogen, serta ekor. Adapun komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Anggota tata surya yang keenam adalah meteorit, meteor, serta meteorit. Nah, apa sih yang membedakan dari ketiga benda tersebut? Meteorit adalah benda angkasa yang berasal dari komet dan pecahan-pecahan asteroid. Ukurannya bervariasi, mulai dari ukuran sebutir padi hingga ukuran batu besar bulat. Sedangkan meteor merupakan pijaran yang ditimbulkan pada bagian luar meteorit yang sering tampak berupa lintasan cahaya di langit. Meteor ini juga dikenal dengan nama bintang jatuh. Sedangkan pula meteorit adalah meteorit yang jatuh di permukaan bumi. Pada umumnya, meteorit-meteorit yang berukuran kecil akan habis terbakar sebelum sampai di permukaan bumi. Sedangkan meteorit yang ukurannya besar sangat mungkin tidak terbakar habis di atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.